Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Iya, Kak Evi senang sekali bisa jumpa adik-adik ya Kak Evi ya. Iya dong Inang, Kak Evi juga sangat senang ketemu adik-adik pada pagi hari ini. Iya, Kak Evi, apa sih kabar Kak Evi sekarang? Udah lama lo nggak jumpa Kak Evi? Iya, udah beberapa bulan ya Inang ya. Iya. Inang apa kabar? Oh, kabar Inang luar biasa. Oke. Semangat Kak Evi. Oh, semangat Iya. ya. Kak Evi tanpa ditanya juga akan jawab. Kakak juga sehat, kuat dan ceria. Iya, sama slogan sekolah minggu ya Kak ya. Oh, iya, kita juga berharap anak-anak sekolah minggu semuanya sehat, kuat dan ceria. Iya, oke Kak ya. Sekarang kita akan mulai ibadah kita ya Kak ya. Iya dong Kak. Tapi sebelumnya kita akan kasih tahu adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah bahwasannya minggu hari ini adalah minggu tanggal 25 April 2021 dengan nama Minggu Jubilate yang artinya bersorak-sorai bagi Allah, hai seluruh bumi, dari Mazmur 66 ayat 1. Dengan tema kita apa Kak? Tema kita hari ini adalah Yesus menampakkan diri dan melakukan mujizat yang diambil dari Nats Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Iya, oke Kak ya. Sekarang kita mulai ibadahnya ya Kak ya. Ya, kita mau mulai ibadah kita mau bernyanyi dari lagu kita yang pertama. Tapi sebelumnya kita mau ajak anak-anak sekolah minggu untuk berdiri ya. Iya Kak. Yuk kita nyanyi apa nih Kak? Kesta dulu sama di sekolah minggunya kita Kak. mau nyanyi lagu Aku Pahlawan Kecil. Iya, oke. Kita nyanyi ya Kak ya. Oke, ayo Bang Franklin dan Kak Marisa. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan pimpinan kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus Panglimaku, Tuhan pimpinan kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa, dia katain ini, dia lari sana sini. Iblis itu musuh kita. kita nyanyikan sekali lagi ya Inang ya. Iya Kak Evi. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan pimpinan kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan pimpinan kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa, dia kata itu ini, dia lari sana sini. Iblis itu musuh kita. Iya, kita akan Udah berdoa. semangat ya adik-adik di rumah pastinya ya Iya Inang Kak. ya. Tapi ngos-ngosan nggak adik-adik ya? Gimana? Ngos-ngosan nggak mereka ya? Oh, Enggak. ngos-ngosan dong kayak kita ya. Oh, oke. Kak, Nah, Iya Inang. kita akan mulai ya Kak ya? Iya, kita mau mulai ibadah kita, tapi kita harus tetap semangat ya, sekalipun tadi udah bergerak-bergerak Inang ya. Iya. Nah, adik-adik di rumah kakak persilakan duduk kembali, kakak-kakaknya tetap berdiri, kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita. Adik-adik lipat tangannya, kita mau berdoa, kita tutup matanya, kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Allah yang begitu baik kepada kami.
memperkenankan kami pada pagi hari ini melihat anak-anak sekolah minggu lewat video streaming yang dilaksanakan hari ini Tuhan melalui ibadah anak sekolah minggu kami. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing yang sedang mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka memahami apa yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta kami mengenai cerita firman Tuhan. Tuhan yang menolong mereka menikmati ibadah ini, boleh bersuka cita lewat lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan memberkati perangkat-perangkat acara, Tuhan memberkati pemain musik, Tuhan memberkati kakak-kakak MC, terlebih Tuhan memberkati Amang Pendeta kami yang akan menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Inang, pengalaman Kak Evi nih ya, agak susah bernafas ya karena pakai masker ya. Iya ya Kak Evi ya. Tapi tidak mengurangi sukacita ya Inang Iya. ya. Jadi adik-adik kalau maskernya agak turun-turun harap maklum ya Inang ya. Boleh lah Kak, boleh. Oke, Inang kita mau kembali lagi memuji Tuhan atau? Kita nyanyi dulu lah Kak. Nyanyi dulu dong, habis itu kita Iya. baru firman Tuhan ya Inang ya. Iya. Oke, lagu kedua kita apa Inang? Kak, kan sesuai tema kita hari ini, Yesus menampakkan diri dan melakukan mukjizat ya Kak ya. Iya, ada melakukan mujizat. Jadi Tema hari ini. request lah Kak, nyanyinya harus sesuai itu Kak. Coba nih, Nang nanya nih sama Kakak, Tuhan Yesus pernah melakukan mukjizat apa nih? Yang paling famous atau yang paling terkenal adalah Yesus menyembuhkan orang buta. Salah satunya ya Kak ya. Salah satunya Masih banyak lagi yang mukjizat paling Tuhan terkenal. Yesus ya Kak ya. Iya benar Inang. Jadi sekarang kita nyanyi itu aja ya Kak ya. Ada orang buta. Iya. Iya, kita mau nyanyi kembali dari lagu keduanya, Ada Orang Buta. Ayo Bang. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, celik matanya, orang buta itu disembuhkannya. Kita nyanyi satu kali lagi Inang ya. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, celik matanya, orang buta itu disembuhkannya. Iya Kak Evi, Iya Inang. kita udah bisa panggil Amang Pendeta ya. Iya, kita mau dengarkan cerita firman Tuhan ya. Iya, Jadi kita mau panggil Amang Pendeta kita nih Inang ya. Iya. Oke. sama-sama kita panggil. Ayo. Yuk, 1, 2, 3. Amang Pendeta. Halo, selamat hari Minggu Inang. Selamat hari Minggu Amang. Iya, terima kasih. Di mana pada hari Minggu ini kita bisa beribadah walaupun di rumah masing-masing. Secara khusus untuk anak-anak kami di rumah, kita saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu
di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Silakan anak-anak kami yang berada di rumah, didampingi dengan orang tua, kita dengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca secara responsoria, yaitu yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 21, ayat yang pertama sampai dengan ayat 14. Yohanes 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat 14. Demikianlah bunyinya. Kita membaca secara responsoria. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Pantau Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa Ia adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Ya, baik, terima kasih. Anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini menceritakan bahwa Yesus mengasingkan diri. Ketika itu, pada suatu saat Yesus mengasingkan diri, memisahkan diri dengan murid-muridnya. Lalu pada saat itu, ketika mereka tidak bersama-sama dengan Yesus, maka situasi kehidupan daripada murid-muridnya itu, saat itu mereka tidak makan. Lalu seorang murid Yesus yang dikasihinya, yaitu Simon Petrus, ada beberapa tadi murid-murid Yesus yang dikatakan di sini, mereka murid-murid ini ya tidak bersama-sama dengan Yesus, tetapi Simon Petrus melihat situasi bahwa murid-murid itu tidak lagi mendapatkan makanan. Lalu suatu ketika dia
berencana untuk pergi mencari ikan. Di mana adik-adik? Di Danau Tiberias di dalam firman ini. Lalu kalau kita lihat dari di situ ada yang dinamakan Simon Petrus di sana. Ada di situ Thomas. Lalu ada juga di situ dikatakan yaitu Didimus, Nathanael. Simon Petrus berencana pergi ke Danau Tiberias karena latar belakang dulunya sebelum murid Yesus, mereka ini pekerjaannya adalah apa? Inang, sebagai penjala ikan. Sebelum Simon Petrus dan juga dengan rekan-rekan murid-murid yang lain, dulunya mereka ini pekerjaannya adalah penjala ikan. Lalu Petrus berkata kepada Thomas, Nathanael, dan juga dengan murid-muridnya, dia berencana pergi malam itu ke danau untuk mencari ikan. Lalu Simon Petrus pergi ke danau itu. Dia berangkat malam dan besoknya sampai siang hari Simon Petrus beserta dengan kawan-kawannya, murid-murid yang lain itu tidak mendapatkan apa? Belum mendapatkan ikan. Mereka sudah capek, adik-adik. Mereka tidak mendapatkan ikan. Lalu ketika siang hari, maka datanglah Yesus menjumpai murid-muridnya itu di danau. Lalu Yesus tahu walaupun pada malam hari itu mereka terpisah, tidak bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan murid-muridnya. Dalam satu hari, satu malam, Simon Petrus tidak mendapatkan ikan. Tentu murid-murid ini sudah merasa apa, kakak Inang? Lapar. Semua murid-murid itu sudah merasa lapar. Tidak ada lagi makanan. Lalu Yesus menampakkan dirinya. Apa kata Tuhan Yesus kepada Simon Petrus? Supaya Simon Petrus bagaimana? Apa yang dilakukan? Menebarkan jalannya. Ketika Yesus menyuruh Simon Petrus untuk menyebarkan jalannya ke danau itu, terjadi mujizat yang luar biasa. Coba bayangkan, satu malam sampai siang, seekor pun inang tidak mendapatkan ikan. Mereka capek, mereka kecewa. Tetapi ketika Tuhan Yesus pada siang itu menampakkan dirinya, berjumpa dengan murid-muridnya, lalu Yesus menyuruh Simon Petrus untuk menebarkan jalannya, maka terobatilah hati daripada murid-murid itu. Lalu di sini bisa kita lihat bahwa setiap perkataan Yesus pasti selalu terjadi. Setiap apa yang dikatakan oleh Yesus pasti terjadi. Mujizat yang dilakukan Yesus pasti terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan Yesus. Di sini luar biasanya Yesus kita itu. Coba dulu kalau saya mau bertanya dulu kepada Inang. Pernah enggak Inang di dalam hidup Inang merasa kecewa, merasa ya kalau dikatakan ada kecewa, ada rasa putus asa, pernah enggak Inang? Pernah, Mang. Contohnya bagaimana itu Inang? Nggak jauh-jauh omangnya kan, iya. Jadi Kak Evi sudah berumah tangga. Dan Kak Evi berumah tangga kurang lebih 3 tahun 6 bulan. Tapi sampai sekarang Kak Evi belum memiliki anak. Kak Evi udah capek-capek minta sama Tuhan. Nah tapi sampai sekarang Tuhan belum kasih, Amang. Mudah-mudahan dikasih Tuhan ya Inang ya. Iya Amang, makasih. Tapi jangan kecewa kan iya. gitu ya. Kalau kita lihat melalui firman ini, Simon Petrus
satu malam sampai siang dia merasa apa? Kecewa, belum mendapatkan ikan. Kalau saya tanya sama Inang, Inang pernah nggak mengalami rasa kekecewaan? Pernah lah, Mang. Contohnya Inang? Contohnya kan kayak Inang nih punya anak, sekolah kan kan sekolahnya dari rumah. Iya betul. Ya, disuruh kerjakan PR-mu. Iya, Mak. Nah, udah sampai 20 kali Inang hitung kan, Amang. Bilang kerjakan PR-nya. Iya, Mak, tapi nggak dikerjakan, Amang. Sampai-sampai udah mau tenggak baru dikerjakan. Cobalah, kesal kan, Amang? Iya. Iya, nanti kalau dia dapat nilai jelek kan mamanya juga yang rugi kan, Amang? Iya ya. Oh, Padahal sudah capek menyekolahkan gitu ya. Iya, Mang. Iya. Untuk anak-anak sekolah minggu juga. Nah, di sini kita lihat melalui firman ini Tuhan Yesus mengobati rasa kecewa. Tuhan Yesus mengobati rasa kekesalan Simon Petrus dengan murid-muridnya. Karena apa? Karena belum mendapatkan ikan itu. Tetapi ketika Tuhan berkata, maka kekecewaan itu terobati. Maka rasa kekecewaan itu tidak lagi selalu di dalam hati daripada murid-muridnya. Nah, kita lihat ketika Yesus menyuruh Simon Petrus, di sana terjadi mujizat. Dan bahkan katanya Inang, ketika jala itu ditarik dari danau itu, maka murid-murid itu mendapatkan apa? Mendapatkan ikan yang banyak, hampir ratusan tadi kan. Nah, artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam hidup kita. Demikian juga bagi anak-anak sekolah minggu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya indah pada waktunya. Rasa kecewa Simon Petrus di sini terobati. Lalu ketika Yesus mengatakan kepada Simon Petrus supaya Simon Petrus bersama dengan murid-murid yang lain menarik jala itu ratusan, bayangkan ya Inangnya, ratusan ikan ya. Padahal jala itu tidak koyak ya. Itu ya mujizat Tuhan itu luar biasa. Yang tidak mustahil ya, yang bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tapi bagi manusia terkadang hidup ini sering mustahil. Tapi bagi Tuhan itu tidak ada yang tidak mustahil bagi Tuhan. Anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Amang mau bertanya, apa-apa saja yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupanmu? Apa-apa saja yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu? Kita lihat melalui firman Tuhan ini bahwa rasa kekecewaan Simon Petrus terobati. Amang mau bertanya kepada kalian, pernah enggak mengalami rasa kekecewaan? Atau yang kedua, pernah enggak anak-anak sekolah minggu di rumah ya merasa putus asa dalam hidupnya? Sebagai anak-anak Tuhan, jangan mudah putus asa. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan mudah kecewa. Karena apa? Karena Tuhan selalu memberikan apa yang kita sampaikan, apa yang kita doakan, Tuhan akan mengabulkan itu indah pada waktunya. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini kita bisa belajar Simon Petrus dia taat kepada Yesus. Simon Petrus tunduk kepada perkataan Yesus. Dan murid-murid itu melihat keajaiban daripada Tuhan kita. Oleh karena itu, yang menjadi satu pegangan dalam kehidupan kita, jangan anggap masalah itu lebih besar daripada Tuhan. Iya. Jangan kita anggap masalah itu lebih besar di dalam hidup kita. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang lebih luar biasa. Kita punya Tuhan yang perkasa. Kita punya Tuhan Yesus Kristus ya, yang lebih maha besar di dalam hidup ini. Belajar daripada firman ini.
Ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, murid-murid itu bersuka cita. Kita lihat tersedia roti ikan. Sama seperti apa itu tanda mujizat Yesus? Yesus memberi 5.000 Iya. orang. Tersedia semuanya. Iya. Nah, semuanya tersedia bagi Tuhan. Apa yang kamu mohon, apa yang kamu minta, apa yang kau doakan, Tuhan akan pasti mengabulkan itu inangnya. Tuhan akan memberikan itu dengan pasti. Yesus pasti akan memberikan itu. Kita lihat mereka bersama-sama makan dengan Yesus, makan ikan dan makan roti. Enak kali, ya, bersama dengan Yesus. Semuanya tercukupi. Segala rasa ketakutan kita itu ya tercukupi. Jadi anak-anak kami sekolah minggu jangan takut, percaya kepada Yesus Kristus. Seperti firman ini, ketika Yesus datang kepadamu, ketika Yesus datang hadir di tengah-tengah hidupmu, Yesus menampakkan dirinya di dalam setiap kehidupanmu. Ingatlah, firman ini mengatakan kepada kita bahwa rasa kebimbangan itu telah diobati asalkan kita tunduk, taat, patuh kepada firman Tuhan. Itu yang boleh Amang sampaikan melalui cerita ini. Kiranya anak-anak sekolah minggu tetap bertekun di dalam doa dan sampaikan segala apa yang kau inginkan. Tuhan akan pasti memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Amin. Untuk inang guru-guru sekolah minggu, sampaikan kepada anak-anak kita sekolah minggu. Persilakan. Kita tutup dulu lah dalam doa Bang ya, nanti baru warta ya Bang ya. Oh iya, baik. Iya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Engkau menampakkan dirimu di tengah-tengah murid-murid-Mu, menjadi sukacita bagi murid-murid-Mu Tuhan, karena keraguan-raguan itu telah terjawab melalui mujizat yang nyata yang telah Tuhan lakukan, dan murid-murid itu melihat tanda mujizat yang telah Tuhan lakukan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi bagi Tuhan semuanya mungkin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terkadang dalam hidup ini kami sering tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, setiap apa yang kami lakukan, setiap pergumulan yang kami hadapi, tetapi kami yakin dan percaya, seperti Simon Petrus, dia tunduk dan taat dan mau melakukan untuk menyebarkan jalannya. Dan dia bersukacita mendapatkan ikan yang begitu cukup banyak. Terkadang dalam hidup kami ini Tuhan, sering kami lupa akan kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup kami. Tetapi kami mau taat Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah mereka masing-masing bersama dengan orang tuanya. Kiranya anugerah yang selalu Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, berikan kesehatan, berikan kepintaran, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami di surga. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya Kak Evi, sekarang Ya, kita masuk dalam warta ya Kak ya. Iya, boleh. Silakan Ina. Ya, warta kita hari untuk minggu ini adik-adik. Yang pertama, enggak bosan-bosannya kakak guru sekolah minggu mengingatkan adik-adik jangan lupa isi celengannya ya sayang ya. Walaupun kita tidak sekolah, kita enggak keluar kemana-mana, nanti kalau ada duit sisihkan ya sayang ya, masukkan ke celengan ya. Ada yang sudah buat celengan mandiri ya Kak Epi ya. Ada juga yang diantar sintua ya Kak ya. Iya, marilah dengan bersuka cita kita memberikan yang terbaik. Karena tadi Inang sebelum mulai Kak, kita tadi lihat gedung sekolah minggu kita udah berapa ya Kak ya?
Iya, udah hampir selesai ya, Nang ya. Iya, tadi kan apa aja tuh Kak yang kurang Kak? Yang kita tengok tadi apa aja yang kurang? Gimana, Nang? Yang kurang apa aja tadi di gedung sekolah minggu kita yang baru? Jendelanya belum ada. Heeh. Terus pintunya, Iya. Nang ya. Iya. Apalagi, Nang ya? Iya, untuk peralatannya ya sayangnya nanti adik-adik kalau sudah penuh celengannya walaupun belum hari Natal boleh dihubungi kakak guru sekolah minggu atau melalui Sintua sektornya diserahkan ke gereja ya Kak ya supaya ada dana untuk membeli yang tadi pintu, jendela sama semua yang diperlukan ya sayangnya. Mudah-mudahan kita berdoa corona ini segera berlalu dari negeri kita, dari kota kita ya sayangnya. Sama-sama kita berdoa. Kemudian Kak Epi yang kedua, bentar lagi kita akan memberikan persembahan. Caranya Kak Epi? Iya, Nang. Caranya macam mana? Oh, jadi persembahan itu diberikan kepada orang tua ya. Jadi mama papa nanti akan sampaikan ke Sintua sektornya. Nah, lalu Sintua sektor yang akan bawa ke gereja dan setor kepada gereja. Begitu, Inang. Gampang ya adik-adik ya, minta tolong ya sayang ya. Nah, warta kita cukup 2 ini ya Kak. Iya, nah, benar kita sekali, akan menutup ibadah kita ya Kak Evi ya. Iya. Kita mau menutup ibadah kita tapi kita masih mau bernyanyi adik-adik 1 lagu lagi. Iya Kak, Nah. tadi teringat kata Abang Pendeta tuh Kak. Iya. Katanya adik-adik yakinlah ya kan. Apa saja yang adik-adik minta ya boleh adik sampaikan melalui doa. Ya, yakinlah bahwa semua yang terjadi di hidup kita atau di hidup adik-adik semuanya ada jalan keluar ya Kak ya. Iya, Masalah betul itu sekali, tidak lebih besar ya Kak ya. Iya. Kecil di mata Tuhan ya Kak Evi ya. Iya. Iya, jadi oleh karena firman Tuhan itu kita mau bernyanyi ya Kak Evi. Iya, apa lagunya Kak Evi? Lagunya Saya Bergirang. Nah, Oke, artinya anak-anak sekolah minggu harus bergirang di rumah ya. iya. Nyanyi kita hari ini. Karena tadi Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat, sekarang kita harus bergirang, Amang. Ya. Iya, Amang juga ikut bergoyang ya. Baik. Jadi kita nyanyi ya Kak Evi. Ya oke, silakan Abang Franky dan Kakak. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya Bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi cinta Tuhan, siang malam selalu bergirang. kita nyanyikan 1 kali lagi ya adik-adik. saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang Ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. jadi saksi cinta akan Tuhan, siang malam ku Selalu bergirang. Ya, baik anak-anak kami, kita akan menutup ibadah kita. Silakan berdoa di rumah masing-masing, melipat tangan. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Shalom anak-anak sekolah minggu.